Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah atau para pemirsa kaum muslimin wa muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita untuk senantiasa bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita hingga pada hari ini, utamanya ketika kita mengisi waktu-waktu kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam rangka melaksanakan berbagai macam ketaatan kepadanya. Dan tentunya pada hari ini pun ya ketika kita bersama-sama duduk bermajelis sekalipun lewat siaran online ya, tapi insyaallah mudah-mudahan hal ini tidaklah mengurangi makna daripada menghadiri majalisul ilm atau majlis-majlis Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita mengharapkan darinya yang mendapatkan naungan dari para malaikat, mendapatkan liputan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membanggakan orang-orang yang senantiasa menghadiri majlis ilmu. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya kita jadikan beliau sebagai panutan yang terbaik dalam kehidupan kita. Beliau adalah qudwatun hasanah atau uswatun hasanah, sebagai panutan yang terbaik yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang merupakan anugerah yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ketika mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah orang yang telah mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupannya, sampai-sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan sahabat Rasulullah SAW kepada beliau, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya kalau kita mau melihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana perangai beliau, ya, maka kita silakan buka Al-Quran, maka disitulah ya rincian-rincian daripada akhlak Rasulullah SAW yang seharusnya kita sebagai seorang muslim senantiasa berupaya untuk mempelajari apa-apa yang terdapat dari kandungan dan isi daripada Al-Quran tersebut. Baik, pemirsa sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas bersama-sama berkaitan dengan perkara-perkara muamalat yang di depan kita, yang mana dalam fikih, pembahasan tentang fikih, ada dua bagian besar yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, ada yang pertama disebut dengan fikih ibadah. Alhamdulillah, ya, kita sudah pernah mengikuti daurahnya, ya. Dan pada kesempatan ini kita pada bagian kedua mengikuti pembahasan tentang fikih muamalah. Ya, kalau fikih ibadah
dalam hal ini adalah bagaimana seorang hamba melakukan hubungan interaksi antara dirinya dengan Sang Khalik dalam berbagai macam bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam fikih muamalah ini adalah bagaimana seorang hamba itu dengan hamba yang lain, ya, dia mengatur hubungannya, ya, dia melakukan interaksi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalipun ya memang dalam pembahasan muamalah dalam fikih ini juga pembahasannya sangat luas, sehingga ya sebagian ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama asli itu membagi-bagi lagi ya fikih ini. Ya, ada yang mengkhususkan fikih muamalah ini pada perkara-perkara yang berkaitan dengan harta benda, disebut dengan muamalat al-maliyah. Ada lagi masuk ke dalam hukum-hukum pernikahan, talak, cerai dan seterusnya yang disebut dengan ahwalus syakhsiyah. Ya, ada yang berkaitan dengan masalah peradilan, ya, fikih qada, ya, dan berbagai macam dalam hal tindak pidana, misalnya dengan fikul jinayat, ya, berbagai macam pembagian-pembagian yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Nah, itu tidak masalah karena semuanya ini mereka bagi-bagi, mereka klasifikasi tentunya untuk mempermudah ya bagi kaum muslimin untuk mempelajari agamanya. Ya, berkaitan dengan pembahasan kita ini, ya tentunya kita akan mengerucut pada pembahasan tentang muamalat al-maliyah. Ya, muamalat al-maliyah, bagaimana kita bisa mengetahui hukum-hukum agama kita yang berkaitan dengan pengaturannya terhadap harta benda, ya, harta benda, ya. Karena dalam kehidupan kita bagaimanapun juga, ya, tentunya kita sadar bahwasanya dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, sekalipun kita memang dituntut dan diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya dan menjadikan tujuan hidup kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ya urusan-urusan dunia kita ini adalah penunjang, ya, penunjang supaya kita bisa kuat, ya, melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjang bagaimana supaya seorang hamba itu dia bisa menegakkan hak ubudiyahnya kepada Allah, hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ya yang namanya melakukan aktivitas keduniaan. Dan termasuk salah satu hal yang menyita waktu kita, menyita pikiran kita, menyita aktivitas kita, kebanyakannya itu adalah ya bergelut seputar harta benda, ya, harta benda. Sehingga dalam agama kita memberikan proporsi yang tepat berkaitan dengan bagaimana seorang muslim itu menyikapi yang namanya masalah keduniaan, lebih khusus kepada perkara yang bersifat bendawi, ya, harta benda, ya, harta benda ini. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama. Makanya kita akan angkat pada kesempatan ini adalah bagaimana konsep dalam agama Islam itu yang berkaitan dengan masalah harta benda dan kepemilikannya. Kemudian bagaimana konsep akad-akad, ya, dalam agama kita, ya. Nah, berkaitan dengan yang pertama ini, ya, bagaimana konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Jadi sekalipun dalam judulnya disebutkan konsep akad, harta dan kepemilikan dalam Islam itu, tapi kita akan dulu membahas tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Ya, kenapa? Karena akad itu dia sebagai sesuatu yang menjadi konsekuensi daripada keberadaan harta itu. Ya, karena orang melakukan transaksi akad-akad itu ketika sudah memiliki harta benda, ya, melakukan transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, ya, transaksi ya, semuanya itu tentunya bisa dilakukan ketika jika ya seseorang sudah memiliki harta benda, ya, memiliki harta benda. Pertama, kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan konsep harta dan kepemilikannya.
Baik, ini sudah di-share belum? Sudah. Baik. Kita membahas dulu berkaitan dengan definisi daripada harta itu ya. Apa yang dimaksud dengan harta? Ya, kalau kita pahami secara bahasanya, bahasa Indonesianya kita sudah paham apa itu disebut dengan harta. Ya. Namun di sini kami lebih cenderung mengambil pengertiannya dari sisi bahasa Arab secara bahasa ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan mal ya atau malun. Yang bisa terpecah dari kata mala yamilu mail. Ya, mail ini berasal dari kata mala yamilu yang bermakna cenderung atau miring. Ya, cenderung itu artinya ketika seseorang cenderung pada suatu suatu perkara disebut dengan yamilu ilaihi. Ya, orang ini cenderung kepada orang tersebut. Ya, katakan mail juga terkadang disebut dengan miring. Ya, condong. Ya, atau condong. Ya. Karena dikatakan tamilus syams, ya condong itu tamilus syamsu ilal maghrib, ya matahari itu condong ke arah barat. Nah dari sini diambil kata harta itu dari kata mal. Kenapa? Karena banyak manusia yang condong kepada harta benda itu. Ya, banyak manusia yang kecondongannya kepada harta benda itu. Kemudian secara etimologi, ya, secara syarak yang disebutkan para ulama kita sangat banyak ya definisi daripada harta benda ini, tapi ini kita hanya mengambil sebagian daripada pendapat mereka. Ini maksud dengan harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat ya seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Maksudnya ini manfaatnya, ya manfaat kendaraan, manfaat pakaian, dari manfaat daripada tempat tinggal yang tidak nampak. Ya, kalau kendaraannya nampak, pakaian nampak, tapi manfaatnya itu tidak nampak. Sebenarnya ulama mengatakan dia masuk bagian daripada harta yang tidak nampak. Ya, ya sekalipun ada juga ulama yang membatasi hanya pada perkara-perkara yang nampak saja disebut dengan harta. Ya, menurut ulama Hanafiyah mereka mengatakan harta itu adalah segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan. Ya, ketika ada orang yang memiliki sesuatu dan naluri manusia memiliki kecenderungan kepada hal tersebut dan dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang diperkirakan manusia bisa memanfaatkannya, maka itu disebut dengan harta juga, ya harta. Berkaitan dengan milik. Ya, kepemilikan. Milik ini sekalipun sudah akrab dengan bahasa kita bahasa Indonesia, tapi dia berasal dari kata bahasa Arab, ya. Dari kata malaka yamliku milkan. Malaka yamliku milkan. Bermakna memiliki juga. Ya, kadang bermakna juga malaka yamliku artinya menguasai. Yang memiliki makna menguasai. Ya. Dalam bahasa Arab, milk kadang diartikan dengan kepenguasaan orang terhadap sesuatu barang atau harta dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara real maupun secara hukum, ya, disebut dengan milk, ya. Jadi dikatakan dengan memiliki, kadang dikatakan menguasai. Adapun dalam istilah yang dipakai oleh para fuqaha, para ulama kita, ya di antaranya mereka mengatakan al-milk, ya kepemilikan itu adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syar'i. Ya. Jadi kepemilikan di sini adalah ketika seseorang memiliki sesuatu itu, ya, dia punya kewenangan untuk memanfaatkan apa yang berada dalam genggamannya itu, ya, dan membuat orang lain yang tidak memilikinya itu tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Disebut dengan kepemilikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Jadi di sini kata al-milkiyah, ya, kepemilikan seorang
Kalau hamba terhadap satu perkara yang bersifat harta, ya, maka dia dimiliki dengan kekuatan dasar atau kekuatan yang didasari oleh syariat. Artinya apa? Bentuk kepemilikan itu adalah bentuk kepemilikan yang dibenarkan dalam agama kita, bukan dengan cara yang salah. Ya, jadi kalau ada orang yang mendapatkan harta benda dengan cara yang salah, sekalipun dia miliki, tapi dalam pandangan syariat itu bukan miliknya. Ya, seperti orang yang mencuri barang orang lain. Pencuri memiliki benda tersebut, tapi secara syariat dia bukan miliknya. Orang yang gosap misalnya, ya, orang yang merampas barang orang lain, ya, merampok barang orang lain, ya. Nah, semuanya ini adalah perkara yang tidak dibenarkan syariat, sehingga tidak disebut sebagai milkiyah, ya, orang yang memiliki harta benda tersebut. Baik. Bagaimana kedudukan harta dalam Islam? Ya, kedudukan harta dalam Islam. Ada beberapa hal yang dikabarkan dalam Al-Quran, begitu juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan harta benda ini. Yang pertama, harta sebagai perhiasan dunia. Ya, harta sebagai perhiasan dunia. Di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat juga Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita tentang hal ini. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Allah berfirman, ya, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia itu, ya, syahwat, ya. Syahwat itu maksudnya kecenderungan, keinginan, ya, jiwa manusia. Hubbus syahwat, ya, mencintai perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, ya, syahwat. Minan nisa, dari para wanita, wal banin, ya, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, begitu juga dengan harta benda yang banyak, ya, minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak, wal khaylil musawwamah, dan kuda-kuda yang bertanda, wal an'am, begitu juga dari peternakan, wal hars, dari pertanian, tanaman-tanaman, ya. Ini semua bentuk harta benda yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lalu Allah mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan dunia, ya, itulah perhiasan dunia. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan sebagian daripada nikmat-nikmat tersebut, makanya dia adalah perhiasan dunia, ya. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan perhiasan tersebut, lalu kita berleha-leha dengannya, ya, lalu kita merupakan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin." Itulah perhiasan dunia, ya, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada kehidupan lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Yang kedua, harta sebagai ujian, ya, sebagai fitnah. Jadi fitnah ini dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harta benda ini kepada sebagian hamba-hambanya karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji hamba tersebut. Apakah ketika dia mendapatkan nikmat tersebut dia mampu untuk bersyukur? Ya, bersyukur di sini bukan sekadar mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi dia bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan kepadanya, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya, sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ini adalah ujian bagi kalian. Ya, ujian. Dia merupakan sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-hambanya. Yang ketiga, harta sebagai amanah. Ya, harta itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada
hamba-hambanya. Yang satu saat kalau Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kembali daripada harta benda itu. Dan hal yang paling tentunya paling kita maklumi dalam kehidupan kita, bahwasanya seseorang ketika sudah meninggal dunia, maka pasti akan meninggalkan harta bendanya. Ya, tidak ada orang yang membawa ke alam kuburnya harta bendanya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yatba'un mayyit salas, ada 3 yang mengikuti mayit itu, ya. Yatba'u maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Ya, dia akan diikuti oleh harta bendanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarju isnan, maka kembalilah 2. Apa yang kembali? Yang kembali itu adalah yarji'u maluhu wa ahluhu. Yang kembali adalah hartanya dan keluarganya. Wa yabqa ma'hu amaluhu. Dan yang tinggal bersamanya ikut dalam kuburannya itu adalah amalannya. Ya, amalannya. Nah, jadi harta itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita mampu untuk memanfaatkan titipan Allah ini kepada kita untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Apakah ketika kita sedang mempergunakannya, kita betul-betul maksimalkan itu supaya kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya. Apa ketika harta benda itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita mendermakan sebagian daripada harta itu pada perkara-perkara yang dibutuhkan oleh orang lain? Ya, apa kita pernah bersedekah kepada orang-orang miskin? Apakah pernah kita menginfakkan sebagian harta benda kita untuk kepentingan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah pernah kita menghibahkan, mewakafkan sebagian harta benda kita demi untuk menunjang perjuangan dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala? Itu semua bagian daripada hak-hak daripada harta benda kita. Ya, terlepas dari misalnya hal yang wajib, misalnya zakat, ya. Zakat yang harus kita keluarkan ketika harta benda kita memenuhi syarat-syarat dikeluarkan zakatnya, ya, mencapai nisab misalnya, ya. Kemudian yang keempat, harta sebagai bekal dalam beribadah. Ya, tentunya sekali kita sebutkan bahwasanya dalam agama kita Islam tidak pernah melarang pemeluknya untuk mencari harta benda. Ya, tidak pernah melarang pemeluknya untuk mencari dunia ini, mencari harta benda di dunia ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dari kehidupan akhirat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan akhirat. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Ya, dalam ayat ini memberikan isyarat di samping manusia mencari akhirat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan lupakan urusan duniamu. Karena ada juga yang kita memang mau tidak mau harus mengambil bagian kita dalam urusan dunia kita. Ya. Jadi agama kita sudah memberikan isyarat seperti itu. Namun kalau kita cermati ayat ini, satu hal yang perlu kita perhatikan, yang kita perhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut mencari kehidupan akhirat. Ya, ketika Allah berbicara tentang akhirat, Allah mengatakan wabtagi, cari kehidupan akhirat itu. Ya, dicari kehidupan akhirat. Artinya apa? Kita melakukan berbagai macam upaya supaya kita bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang urusan dunia, Allah mengatakan jangan lupa. Ya. Jangan lupa dengan urusan dunia. Allah tidak mengatakan dan cari dunia itu. Allah mengatakan jangan lupa urusan duniamu. Ya. Kalau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu tunduk kepada kalian, maka berjalanlah di atas permukaan bumi itu, ya, dan makanlah dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Makul rezeki. Allah mengatakan ketika mencari dunia, berjalanlah, tidak perlu berlari. Ya, berlari, tidak perlu berlari. Berjalan pelan-pelan saja. Tidak perlu terlalu rakus dengan urusan dunia kita. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bicara tentang akhirat, Allah mengatakan cari akhirat itu. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan.
Ya, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, ketika Allah menceritakan tentang penduduk dunia, penduduk surga dan keadaan di akhirat, ya tentang surga itu Allah mengatakan pada yang demikian itu hendaknya orang-orang yang suka berlomba-lomba di dalamnya. Ya. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian berlomba kalian dalam mencapai ampunan dan rahmat daripada Tuhan kalian. Ya. Maka Allah mengatakan fafirru inallah, hendaklah kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua motivasi kepada kita bahwasanya yang tercela dalam kehidupan dunia ini adalah ketika ada orang yang fokus mencari dunianya, mengumpulkan harta benda, ya, lalu dia sibuk dengan semua itu, lalu dia lupa dengan urusan akhiratnya. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada. Ya. Celakalah orang-orang yang suka mencela dan mengumpat. Siapakah mereka itu? Kata Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Selalu perhitungan dalam hal harta benda. Ya, takut miskin, takut hartanya berkurang. Makanya selalu rajin menghitung. Ya. Juga Allah berfirman, alhaakumut takasur. Ya, kalian telah dibuat lalai oleh sikap bermewah-mewah, bermegah-megah dalam kehidupan dunia ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ya mendatangi namanya kuburan-kuburan. Ya, kenapa? Ya, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang seperti ini dia hanya mementingkan kehidupan dunianya, seolah dia akan hidup selamanya di permukaan bumi ini, lalu dia lupa untuk mempersiapkan urusan akhiratnya. Apatah lagi kalau dia dalam bermuamalah dia tidak memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berpindah kepada fungsi harta. Ya, fungsi harta benda. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pribadi manusia. Ya, tentunya jelas ya. Ketika seseorang mengumpulkan harta benda, maka hal yang paling pertama yang harus dia infakkan dari harta bendanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Seorang kepala rumah tangga, ya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarganya, ya, keluarganya. Yang kedua, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia, ya. Jadi dia jadikan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya mengumpulkan harta benda kemudian dia berfoya-foya, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda itu. Orang yang beriman dia menjadikan harta benda itu sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membantu manusia lain, terutama yang membutuhkan. Kita sebutkan tadi ya, bahwasanya ketika kita mengumpulkan harta benda kita, harusnya kita memahami bahwasanya di situ ada hak orang lain. Ya. Ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebagian harta benda kita untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an banyak memberikan motivasi pada hambanya, anfiku. Ya, hendaklah kalian berinfak. Hendaklah kalian bersedekah. Ya, semuanya itu adalah apa? Untuk menjaga, ya, jangan sampai ada orang yang sangat membutuhkan dengan bantuan kita lalu kita tidak mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Kemudian yang keempat adalah sebagai sarana untuk meneruskan generasi agar tidak menjadi generasi yang lemah. Ini juga sangat penting, ya. Ya, seseorang yang menginginkan generasi yang kuat juga harus meninggalkan harta benda kepada generasi mereka. Ya, kepada generasi mereka. Makanya Rasulullah SAW yang melarang seseorang yang sudah hendak meninggal dunia, ya, atau bahkan secara umum beliau melarang untuk berwasiat tentang harta benda lebih dari sepertiga harta benda kita. Ya, dan Rasul mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Ya, paling banyak itu adalah berwasiat dengan sepertiga harta benda, dan itu sudah banyak kata Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh seseorang berwasiat untuk menginfakkan seluruh harta benda sebelum meninggal dunia. Kenapa? Karena itu akan membuat ahli warisnya itu menjadi orang yang orang yang terlalaikan, ya, orang yang terzalimi karena mereka tidak menerima
warisan dari orang tuanya. Maka Rasulullah mengatakan paling banyak adalah sepertiga harta benda itu boleh untuk diwasiatkan. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa antazaru wadadaka ghaniyan khairum min an yatakaffafan nas atau yatakaffafa ma indan nas. Maka Rasulullah sallallahu ya, engkau meninggalkan anakmu, generasimu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi sempit, mereka menjadi peminta-minta ya dari apa yang ada di tangan manusia. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pembagian jenis-jenis harta benda atau harta ya. Ini agak panjang, saya tidak mungkin tidak akan membahas semua berkaitan dengan pembahasan tentang jenis-jenis harta benda. Ya, sementara tanya jawab ya. Tanya jawab. Baik. Saya mungkin hanya akan melewati ini dan saya tidak akan membahas panjang lebar berkaitan dengan pembagian jenis-jenis harta benda. Jadi sini ada yang disebut dengan harta mutakawim dan ghair mutakawim. Ya. Ini maksud dengan mutakawim di sini adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarah. Sementara yang tidak mutakawim itu tidak boleh diambil secara syarak hukumnya. Ya. Jadi kalau yang boleh diambil secara syariat kita, banyak harta benda kita yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Ya, seperti yang kita miliki sekarang seperti HP, ya, beras, pakaian dan seterusnya, ya. Tapi ada harta benda yang tidak boleh kita ambil manfaatnya. Ya, seperti apa? Ya, yang namanya seperti babi, daging babi. Harta juga. Tapi tidak boleh dimakan. Ya, minuman keras, harta benda. Tapi tidak boleh diambil manfaatnya. Diharamkan dalam agama kita. Nah, ini bahas seperti ini supaya nanti kan ada kaitannya ketika membahas tentang akad-akad dalam agama kita, ya. Tentang jual beli misalnya, bagaimana hukumnya memperjualbelikan daging celeng, ya. Bagaimana hukumnya memperjualbelikan namanya minuman keras. Nah, itu kan akan berkaitan dengan semua itu. Kemudian ada namanya mal misli dan mal qayyimi. Ya, di misli dengan qayyimi, ya. Jadi misli di sini adalah barang-barang atau harta yang memiliki padanan di pasaran. Ya, ada persamaannya, ada kesetaraannya di pasaran. Banyak ya, seperti itu ya. Sementara ini disebut dengan al-mal al-qayyimi, itu adalah harta benda yang jarang sekali didapatkan padanannya di pasaran. Ya, dia ada barang yang sangat langka, disebut dengan barang al-qayyimi. Ya, sehingga di sini juga akan nanti berlaku ya ketika dalam hal membahas tentang hukum-hukum ad-dhaman, ya, jaminan, ya, jaminan kerusakan. Karena ada harta yang ketika dirusak kemudian diharuskan untuk diganti, maka bisa diganti dengan yang semisalnya. Bagaimana kalau tidak ada yang semisalnya, ya, dia adalah barang yang sangat langka. Nah, ini ada pembahasan hukumnya. Kemudian mal istihlak dan mal isti'mal. Ya, ini disebut dengan mal istihlak di sini adalah merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai. Ya, jadi kalau kita manfaatkan sekali pakai habis. Ya, seperti misalnya makanan, ya, nasi, ya, sekali kita pakai selesai, ya, seperti itu. Ya, sementara mal istimal adalah harta benda yang bisa dipakai berulang kali. Ya, berulang kali. Seperti kendaraan, pakaian, ya, dia tidak akan habis hanya dengan sekali pakai. Kemudian yang keempat mal mangkul wa ghair mangkul. Ya, mangkul di sini adalah harta benda yang bisa dipindah-pindahkan. Ya, ini banyak, ya. Harta benda bisa dipindahkan, ya, seperti, ya, kendaraan, makanan, pakaian, ya. Kemudian ghair mangkul itu adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan, ya, seperti rumah, tanah misalnya, ya, ruko, ya, kebun, ya. Ini semuanya tidak bisa dipindahkan, ya. Ini bentuk daripada bentuk pemilahannya. Nanti juga ini ada konsekuensi hukum fikihnya, ya. Konsekuensi hukum fikihnya. Kemudian ada sebut harta ain dengan dain. Ya, ain itu adalah sesuatu yang sudah berbentuk, ada wujudnya. Sedangkan dain itu dia adalah sesuatu yang menjadi dalam tanggung jawab orang lain misalnya, ya. Dain, piutang, ya. Piutang. Jadi harta itu ada tapi dalam bentuk utang. Dia
tidak berwujud di hadapan pemiliknya, yang disebut dengan dain. Kalau ain, dia ada di hadapan pemiliknya. Harta lain ini adalah harta an-nafli, ini sama dengan tadi sebenarnya. Cuma an-nafli di sini maksudnya adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Jadi dia juga hampir sama dengan dain, tidak nampak tapi dia bisa diprediksi bahwasanya ya dia akan muncul. Ini misalnya dalam hal usaha syirkah misalnya, ya syirkah atau kerjasama dalam hal tanam saham, ya. Jadi dia meyakini bahwasanya nanti dia bisa prediksi bahwasanya dia akan mendapatkan keuntungan ya sekitar sekian dalam beberapa bulan misalnya, atau dalam beberapa waktu dia akan mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian ada harta mamluk, ada mubah dan mahjur. Ya. Mamluk yaitu harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum ataupun negara. Ya, statusnya dia adalah dalam status kepemilikan yang dimiliki. Ya, mamluk itu dimiliki. Baik dimiliki oleh perorangan, individu, dimiliki oleh satu kelompok, dimiliki oleh negara, ya, atau bahkan dimiliki secara umum pun disebut dengan harta mamluk. Ada harta mubah, ya mubah. Mubah ini artinya boleh. Artinya boleh untuk dimanfaatkan secara umum. Ya, tapi dia tidak dimiliki oleh seseorang. Ya, contohnya apa? Seperti misalnya hewan buruan. Ya, siapa saja yang mau berburu maka dia berhak untuk mendapatkan hewan buruan tersebut. Ya, atau misalnya rumputan di padang, ya. Siapa saja yang mengembalakan kambingnya di sana maka dia tidak boleh dilarang situ, ya. Atau air minum misalnya, air sumber mata air misalnya, ya. Dan tidak ada di tempat tertentu atau di kebun orang tertentu, ya, maka dia boleh diminum oleh siapa saja. Ya, maka dalam hadis Rasulullah bersabda, an-nasu syuraka'un fi salas, manusia itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-ma, air. Yang kedua adalah al-kala, kala itu adalah rumput di padang, makanan binatang atau hewan ternak. Yang ketiga adalah an-nar, ya, berserikat dalam api. Ya, tidak boleh orang dilarang untuk mengambil api. Kemudian ada namanya mahjur. Ya, mahjur di sini adalah yang dibatasi. Maksudnya tidak boleh dimiliki secara pribadi, ya. Tidak boleh dimiliki secara pribadi. Nah, ini masuk di dalamnya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang merupakan fasilitas umum, ya, fasilitas umum, ya, seperti jembatan, bendungan, ya, ini semuanya adalah fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ada harta pokok dan ada harta hasil, ya. Harta pokok dengan harta hasil, ya, harta yang dia lebih mirip seperti harta investasi atau harta modal, ya, harta modal. Kemudian harta hasil di sini adalah apa yang muncul setelah adanya harta modal itu, ya, harta modal. Jadi seseorang yang ingin mengembangkan usahanya, ya, dia mungkin awalnya hanya memiliki sedikit harta, tapi ketika dia berusaha untuk memutar harta bendanya itu, dia mendapatkan banyak keuntungan. Nah, keuntungannya disebut dengan harta hasil atau buah daripada hasil usahanya. Ya, seseorang yang misalnya pelihara kambing, yang mungkin awalnya hanya 2 ekor misalnya, jantan dan betina, tapi karena dia bagus cara perawatannya, akhirnya dia berkembang terus, mungkin sampai puluhan ekor. Nah, itu disebut dengan harta yang menjadi hasil. Ya, atau misalnya dari kalau domba misalnya, dari domba itu diambil bulunya, ya, bulu domba itu juga disebut dengan harta hasil, ya, hasil daripada keuntungan. Kemudian ada harta khas, ada harta am. Khas ini bersifat khusus, ya, yaitu harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui oleh pemiliknya. Ini banyak, ya, kebanyakan kita memiliki harta yang seperti ini, ya, baik dalam berupa pakaian, makanan, ya, minuman, kendaraan, ya, dan seterusnya. Sedangkan harta am adalah harta milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya. Ya, seperti tadi itu, ya, fasilitas umum, jembatan, siapa saja bisa lewat, tidak boleh dilarang.
Tidak boleh ada yang melarang orang lain untuk melewati satu jembatan misalnya, atau di laut misalnya. Tidak boleh ada orang yang melarang orang lain untuk berenang di laut. Ya, ini semuanya adalah harta umum. Kemudian yang terakhir, harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Ada harta yang bisa dibagi, ada yang tidak bisa dibagi, ya. Jadi harta yang bisa dibagi itu ya seperti ada harta yang bisa dibagi, maksudnya harta yang ketika dibagi-bagi itu tidak akan mendatangkan kerugian. Ya, seperti beras misalnya dibagi-bagi 1 liter, 2 liter, 3 liter tidak masalah, ya. Tapi ada harta benda yang tidak bisa dibagi. Yang tidak bisa dibagi, misalnya 1 buah piring misalnya, ini sini belah 2, tidak bisa. Kapan dibelah 2 maka tidak memiliki nilai. Ya, 1 buah gelas, 1 buah HP, ya, satu buah kendaraan mobil misalnya mau dibagi, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini kapan dibagi maka dia akan paling tidak akan berkurang nilainya, ya, berkurang nilainya, atau bahkan sama sekali tidak memiliki nilai. Ya. Kemudian kita berpindah kepada hal-hal yang berkaitan dengan kecakapan bertindak dalam menggunakan harta benda. Ya, ada syarat-syarat. Ya, syarat-syarat kecakapan bertindak dan dalam menggunakan harta benda. Nah, maksudnya di sini boleh jadi seseorang yang memiliki harta benda, ya, dan mungkin itulah harta bendanya secara pribadi, ya, secara pribadi. Namun dalam hal bertindak untuk memanfaatkan harta benda tersebut dia tidak memiliki kecakapan, ya, maka harus ada kriteria, harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki seseorang, barulah dia bisa memanfaatkan harta benda yang dimiliki. Ya, dan ini konsepnya jelas dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akil, ya, harus orang yang berakal, pikirannya jalan, ya, orang yang berakal, ya. Nah, dia bisa berpikir, ya, dia bisa berpikir, maka tidak boleh harta benda itu dikelola oleh orang gila, ya, orang gila, sekalipun itu adalah hartanya dia. Ya, orang gila itu dia punya harta benda sendiri, misalnya dia seorang anak dari orang yang kaya misalnya, ketika orang tuanya meninggal dia mendapatkan warisan yang sangat banyak. Tidak boleh kita mengatakan, ya, kasihkan saya, terserah dia mau diapakan. Ya, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dia tidak berakal. Orang gila tidak berakal. Kenapa? Kapan diberikan dia sendiri bertindak pada harta bendanya, maka pasti kerusakannya akan muncul situ, ya, kerusakan muncul. Maka tidak boleh diberikan harta bendanya, ya, mungkin akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya saja. Yang kedua, Rasyid, ya, Rasyid. Rasyid di sini maksudnya adalah dia memiliki kecerdasan dalam mengatur harta bendanya. Dia bisa memprediksi akibat-akibat daripada tindakannya. Ya, kalau dia melakukan satu hal berkaitan dengan harta bendanya, dia akan lihat, oh, mungkin saya kalau memanfaatkan harta benda saya seperti ini akan ada keuntungan misalnya, atau sebaliknya kalau saya memakai harta benda saya seperti ini maka akan timbul kerusakan misalnya. Nah, disebut dengan Rasyid. Jadi bukan hanya sekedar pintar berpikir, tapi dia bisa memprediksi apa-apa yang terjadi dari konsekuensi perbuatannya atau tindakannya terhadap harta bendanya. Nah, makanya dalam agama kita, ya, orang yang masuk dalam kategori sogir wasafih, ya, tidak diberikan kewenangan untuk bertindak dalam harta bendanya. Ya, sogir di sini adalah anak kecil. Ya, anak kecil sekalipun dia memiliki akal pikiran, tapi anak kecil tidak bisa memanfaatkan harta bendanya dengan baik. Ya, maka tetap tidak boleh, ya, tidak boleh diberikan harta bendanya. Ya, begitu juga dengan safih. Safih di sini adalah orang yang orang yang akalnya tidak sempurna, ya, bukan juga orang gila, ya, bukan juga orang gila, tapi dia tidak cerdas istilahnya, dia tidak cerdas dalam memanfaatkan harta bendanya. Nah, itu juga dia dihalangi untuk bertindak pada harta bendanya. Ya, ya.
Jadi kalau seperti ini maka harus ada orang yang menjadi walinya, ya, menjadi wali untuk mengurus harta bendanya, ya, mengurus harta bendanya. Ya, jadi berkaitan dengan anak kecil tadi dalam Al-Qur'an, Allah firman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum, ya, dan ujilah anak yatim itu, ya, hatta idza balagun nikah, ya, uji maksudnya uji dalam hal bagaimana dia membelanjakan harta bendanya, ya, sampai dia mencapai umur untuk bisa menikah. Kalau kalian mendapatkan padanya ada kecerdasan, kecakapan dalam mengatur harta bendanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepadanya harta bendanya. Ya, tapi kalau belum, dia masih membelanjakan harta bendanya, misalnya boros, ya, dia sering membelanjakan harta bendanya bukan karena kebutuhannya, tapi hanya karena keinginannya saja. Berarti belum cakap, ya, dalam hal membelanjakan harta bendanya. Ya, juga ayat sebelumnya Allah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Ya, dan janganlah kalian berikan harta benda itu kepada as-sufaha, orang-orang yang kurang akalnya, ya, orang yang tidak mampu untuk memanage hartanya dengan baik, jangan diberikan harta bendanya, ya. Nah, itu juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada wali yang mengurusi harta bendanya ini, ya, yang memang dia fokus hanya untuk memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan maslahat harta benda daripada orang tersebut. Yang ketiga, ghairu mahjurun alaihi. Maksudnya di sini ghairu mahjurun alaihi adalah orang yang tidak ditahan untuk bertindak harta bendanya bisa biddain, ya, bisa biddain, karena banyaknya harta, karena banyaknya utangnya, ya, banyak utangnya. Jadi dia dilarang untuk bertindak pada harta bendanya. Kenapa? Karena dia terlalu banyak terlalu banyak utangnya, ya, sehingga seandainya dia pun menjual seluruh asetnya, maka ternyata utangnya lebih banyak daripada aset yang dimiliki. Ini disebut dengan muflis, ya, muflis artinya orang yang bangkrut, orang yang utangnya itu lebih banyak daripada asetnya, ya, sehingga dalam kondisi seperti ini, ya, ketika orang yang memiliki piutang kepadanya itu menggugat dia di hadapan hakim, maka hakim boleh memaksanya untuk menjual harta bendanya, asetnya, demi untuk membayar utang piutangnya, ya, utang piutangnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika sudah dianggap perkaranya kepada hakim, maka hakim berhak untuk membatasi atau melarang orang tersebut dalam bertindak yang berkaitan dengan harta bendanya. Kenapa? Karena harta bendanya berkaitan dengan hak orang lain. Baik. Kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab kepemilikan. Ya, apa yang menyebabkan seseorang itu bisa memiliki harta benda? Ada banyak hal, ya, banyak hal yang disebutkan para ulama kita. Tapi dari sini disebutkan cukup 4, ya, secara umum, ya. Yang pertama disebut dengan ihrazul mubahat, ya, penguasaan harta bebas. Artinya penguasaan harta yang belum dikuasai oleh orang lain. Jadi harta itu belum dimiliki oleh orang lain, kemudian dia bisa mendapatkannya. Ini bisa seperti dalam hukum fikih disebut dengan ihya'ul mawad, ya. Ihya'ul mawad itu artinya adalah mengelola tanah yang sebelumnya tidak pernah dikelola orang lain. Jadi membuka lahan, ya, ketika dia membuka lahan itu, maka dialah orang yang paling berhak untuk memiliki harta benda itu, ya, atau lahan tersebut. Atau misalnya rikas, ya, rikas itu harta yang tertimbun, harta yang berharga yang tertimbun, lalu dia mendapatkannya, kan disebut dengan harta karun, ya. Ya, ketika hal itu ditemukan oleh seseorang, maka dia yang paling berhak untuk mengambil harta benda tersebut setelah mengeluarkan zakatnya 20%, ya, 20%. Ya, jadi itu salah satu sebab kepemilikan. Yang kedua ada tawallud. Ya, tawallud itu dari kata walada, anak, beranak, ya, anak pianak atau berkembang biak. Artinya sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain. Ya, seperti tadi itu yang kita sebutkan, ada orang yang berbisnis, dia punya modal, dia pakai modalnya diputar, berbisnis, berdagang, ya, kemudian dari situ dia bisa mendapatkan untung, ya, keuntungan itu adalah miliknya dia. Nah, ini disebut dengan dari hasil tawallud, ya. Atau misalnya orang yang pelihara binatang, dia punya induk, ya, induk binatang, kemudian induk itu melahirkan anak,
Ya, anaknya juga adalah disebut dengan tawallud, hasil daripada perkembangbiakan daripada hewan tersebut. Ini ada disebut al-khalafiyah, ya, atau penggantian, ya, yakni penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama. Ya, ini sekalipun ini terkadang biasa terjadi pada para pejabat ya, ketika terjadi reshuffle misalnya. Ya, tapi di sini juga kadang bisa terjadi ketika misalnya dalam hal hukum mewaris, ya, waris mewarisi, ya, waris mewarisi. Orang yang meninggal dunia, ketika dia meninggalkan harta benda, maka secara otomatis apa yang dia wariskan itu akan berpindah tangan kepada ahli waris. Ini juga bisa masuk dalam kategori al-khalafiyah, ya, al-khalafiyah. Kemudian al-akad. Ya, ini yang banyak nanti kita bahas nanti di pembahasan tentang akad, ya. Al-akad yakni pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara. Jadi ketika terjadi akad, ya, maka akan berpindah kepemilikan daripada harta benda itu, baik dalam misalnya akadnya akad jual beli, akad utang piutang, ya, itu akan terjadi perpindahan kepemilikan, ya. Kemudian jenis-jenis kepemilikan harta, ya, jenis-jenis kepemilikan harta di sini ada bentuk kepemilikan secara sempurna, ya. Disebut dengan memiliki secara sempurna itu adalah ketika dia memiliki harta bendanya itu dan dia juga memiliki manfaatnya, ya, maka dia memiliki secara sempurna. Ada kepemilikan yang kurang atau tidak sempurna. Jadi bukan di sini, sedangkan kepemilikan kurang adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Jadi bisa jadi ada orang yang memiliki harta benda, dia memiliki esensi atau hakikat daripada harta benda tersebut, tapi dia tidak memiliki manfaatnya. Ya, dia tidak memiliki manfaatnya. Punya mobil, tapi bukan dia yang berhak untuk mengendarai mobil. Kenapa? Karena direntalkan kepada orang lain. Manfaatnya dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Begitu juga dengan misalnya punya rumah, tapi dia kontrakkan kepada orang lain. Manfaat rumah tersebut bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Disebut dengan milkun nakis, ya, kepemilikan yang nakis atau yang kurang, tidak sempurna. Kemudian bentuk pemilikan harta dalam Islam, al-milkiyah, ya, bentuk-bentuk pemilikan harta itu ada 3 macam. Ada disebut dengan hak milik pribadi, ya, ada harta benda yang menjadi hak milik pribadi, ya, seperti apa, ya, seperti rumah pribadi, kendaraan pribadi, ya, sebagai kepribadian, ya, termasuk dalamnya makanan, pakaian, itu adalah milik pribadi yang tidak semua orang bisa pakai. Yang kedua ada namanya hak milik umum, ya. Hak milik umum di sini adalah harta benda yang bisa dimanfaatkan secara umum, ya. Tadi kita sebutkan seperti misalnya fasilitas umum, ya, seperti kayak jembatan, ya, taman umum, ya, pekuburan umum, ya, semuanya adalah harta benda yang bisa dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat kita. Kemudian ada hak milik negara, ya, hak milik negara yang memang ditentukan oleh negara bahwasanya dia tidak bisa dimiliki secara pribadi, ya, hak milik negara, ya. Kalau kita punya kendaraan misalnya tapi platnya merah, itu berarti hak milik negara, bukan hak milik pribadi, ya, maka tidak boleh kita jadikan sebagai hak milik pribadi, karena dia adalah hak milik negara, ya. Dan berbagai macam hal, ya, berkaitan dengan ini yang telah diatur oleh negara bahwasanya dia adalah milik negara, ya. Kalau dalam bidang usaha misalnya BUMN, ya, badan usaha milik negara, itu juga adalah hak milik negara, tidak boleh dimiliki secara pribadi, ya. Kemudian cara pengelolaan kepemilikan, at-tasarruf al-milkiyah, ya, cara pengelolaan kepemilikan dari harta benda yang kita miliki itu ada 2, ya. Ada yang kita belanjakan, infakul mal, ya. Jadi kita infak di sini maksudnya adalah apakah berinfak untuk kepentingan diri kita sendiri dan keluarga, ya, kita pakai untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga kita, itu juga infak. Atau berinfak juga dalam artian membantu orang lain, ya, membantu orang lain,
membantu orang miskin, atau berinfak dengan harta benda kita untuk di jalan dakwah misalnya, ya, membantu para orang yang berdakwah atau orang yang berjihad misalnya, itu juga infak namanya. Yang kedua adalah pengembangan harta, mengembangkan harta benda kita, ya, tanmiyatul mal. Dengan apa? Dengan cara memutar harta benda itu dengan untuk berdagang, berbisnis, membuka usaha, ya, menanam modal dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk pengelolaan harta kepemilikan. Kemudian bagaimana cara pemanfaatan harta yang baik yang sesuai dengan tuntunan syariat kita? Yang pertama, tidak boleh boros dan tidak pula kikir. Ya, ini jelas. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Sifat ibadur rahman itu adalah mereka ketika berinfak tidak boros. Wa lam yaqturu, tapi mereka juga tidak kikir. Ya, ketika memang dia melihat ada orang yang butuhkan, dia akan bantu. Ya, dia akan bantu orang tersebut. Ya. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi dia berada di antara dua kondisi tersebut, dia pertengahan, ya, qawama. Ya, dia pertengahan di antara dua kondisi itu. Dia tidak kikir, juga tidak boros. Kemudian yang kedua, misalnya yang kedua ini ya, bukan yang pertama. Harus hati-hati dan bijaksana. Ya, selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta benda. Jadi ketika seseorang memiliki harta benda juga harus memiliki sikap yang cerdas dalam membelanjakan harta bendanya. Ya, karena apalagi sekarang ini ya, banyak orang yang membelanjakan harta bendanya itu berdasarkan keinginan saja, ya, bukan karena kebutuhan. Ini jelas. Kalau kapan dia membelanjakan harta benda karena keinginan, itu bisa masuk dalam bentuk israf, ya, berlebih-lebihan dan boros dalam membelanjakan harta benda. Jadi kita harus betul-betul memprediksi apa yang menjadi kebutuhan kita dan bukan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kalau kita membeli apa yang menjadi keinginan kita, maka tidak akan pernah berhenti kita membelanjakan harta benda kita, karena keinginan kita tidak pernah berhenti juga. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan. Ini tadi saya sebutkan tadi ya. Dia masuk dalam infak sebenarnya, ya, atau sedekah dan seterusnya. Ya, ketika ya Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta benda kita dan kita punya kelebihan dari harta benda kita, maka hendaknya kita sisihkan sebagiannya itu dalam rangka untuk berinfak, ya, bersedekah, ya, apalagi zakat kalau memenuhi syarat, ya. Harta benda kita misalnya uang sudah kita simpan 1 tahun dan mencapai nisab emas 85 gram, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, ada hibah, ya, dan yang lainnya. Konsep akad, ya, konsep akad dalam muamalat maliyah, ya, yang ditentukan dalam agama kita. Baik. Ya. Ada apa dengan akad? Ya, disebutkan di sini ada apa dengan akad, ya. Jadi akad ini merupakan ungkapan hati atau mengungkapkan isi hati kita. Bisa masuk di situ. Akad juga merupakan asas muamalat, dan akad juga membedakan antara satu muamalat dengan muamalat yang lainnya. Ya, kemudian akad juga ini akan berdampak, ya, terhadap hukum, ya, terhadap hukum antara pemindahan hak dan kepemilikan, ya, kepemilikan. Baik, kita lanjut saja. Ini hanya sekedar pendahuluan saja. Ya, definisi akad, saya kira tidak perlu kita terlalu mendalami definisi akad ini. Tasarruf juga. Jadi disebutkan di sini akad adalah ikatan antara dua perkataan atau yang mewakilinya yang menimbulkan dampak hukum menurut syarak. Ya. Ini maksud dengan dua perkataan di sini adalah ijab dan kabul. Ya, antara dua orang yang melakukan transaksi itu ada akadnya, ya, ada ijab kabulnya, ya. Pembentukan akad, untuk membentuk suatu akad perlu ada rukunnya. Jadi rukun akad ini ada ijab kabul, ucapannya, ya. Ada orang yang berakad dan ada objek yang diakadkan. Jadi orang yang melakukan transaksi dan ada objeknya, barang yang ditransaksikan. Ini ada sini ada syarat-syarat ijab kabul, ya. Jadi ijab kabul itu bukan hanya dalam pernikahan yang sering kita dengarkan, tapi juga dalam berbagai macam akad itu ada
berbagai macam ijab kabul, ya, apakah itu jual beli, ya, utang piutang, pinjam meminjam, wadiah, titipan dan seterusnya, semuanya ada akadnya, sekalipun sigah daripada ijab kabul ini berbeda-beda, dan juga para ulama kita berbeda dalam beberapa hal yang berkaitan dengan ijab kabul ini. Yang paling menonjol itu seperti Imam Syafi'i, beliau mengharuskan bahwasanya ijab dan kabul itu harus bersambung. Ya, ijab dan kabul itu harus bersambung, sama seperti menikah, ya. Jadi ketika pihak laki-laki mengucapkan ijab harus disambut, ketika wali mengucapkan ijab maka harus disambung secara langsung oleh calon suami, ya, mengucapkan kabulnya. Kapan terputus maka dianggap tidak sah. Tapi menurut ulama lain tidak masalah, sekalipun terputus maka tidak masalah. Kemudian objek akad, ya, barang yang dipakai untuk berakad di sini, ya. Di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah bisa menerima hukum menurut syarak, yang dibolehkan secara syarak, bukan harta yang dilarang dalam agama kita untuk ditransaksikan, ya, misalnya barang yang diharamkan, ya, jual beli misalnya, tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram, atau barang yang najis, atau barang hasil curian misalnya, ya, ini tidak boleh. Kemudian ada ketika akad, ya, barangnya hukum asalnya ada, kecuali kalau ada beberapa kondisi, misalnya akad salam, misalnya akad salam artinya tidak ada, diketahui, maksudnya diketahui kondisinya, kadarnya, dalam segala hal, ya, spesifikasi barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak, begitu juga dengan harganya diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat, bisa diserahkan, ya, bisa diserahkan hartanya, bendanya itu bisa diserahkan, bendanya bisa diserahkan kepada pembeli, begitu juga harganya bisa diserahkan kepada pihak penjual. Orang yang berakad, sekali kita selesaikan saja, ahliyah, ya, kelayakan, tidak masalah, bisa dibaca-baca nanti ini, insyaallah. Ini maksud dengan ahliyah di sini adalah kecakapan dalam melakukan akad, ya, kecakapan dalam melakukan akad, ya. Hukum asalnya, ya, boleh saja setiap orang melakukan akad, ya, kecuali kalau ada penghalangnya. Ya, ini ada penghalangnya di sini, yang tidak boleh melakukan akad, ada penghalang samawi. Samawi di sini maksudnya adalah memang begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang gila tidak boleh berakad, ya, tidak boleh melakukan jual beli misalnya, tidak boleh melakukan utang piutang, tidak boleh melakukan pinjam meminjam, ya, seperti itu. Kemudian idiot, ya, cacat akalnya, tadi disebut dengan safi, ya, juga tidak boleh melakukan akad. Tidur atau pingsan, ya, kemudian tidur sakit atau maut misalnya, ya, yang menghalangi untuk berakal. Kemudian penghalang ya, penghalang muktasabah, atau yang berasal dari perbuatan manusia itu sendiri, misalnya ya, pakai istilah bodoh di sini, ya, maksudnya tidak cerdas, tidak mau belajar, ya, sehingga dia tidak mengetahui tentang hukum-hukum, ya, hukum-hukum dalam akad. Atau orang mabuk, ini perbuatan manusia, dia mabuk karena keinginannya, ya, maka juga dalam kondisi seperti itu tidak boleh melakukan akad, ya, akad. Apa ini? Wilayah saya sudah tidak usah, makalah juga panjang sekali. Fuduli, aib, ya, aib dalam akad. Ya, maksudnya aib dalam akad di sini adalah perkara-perkara yang menjadi cacat, ya, dalam akad itu, yang mengharuskan akad itu bisa menjadi batal, ya, atau paling tidak orang yang melakukan akad di situ bisa melakukan komplain kepada pihak yang lain, ya, kepada pihak yang lain. Di sini cacat, aib di sini, ya, ada yang disebut dengan ghalat, ya, kesalahan pada objek akad, ya. Jadi di sini dua disebutkan di sini, ada kesalahan dalam jenis. Jadi misalnya mau beli berlian, tapi ternyata diberikan hanya kaca saja, ya, bukan berliannya. Ada dari sisi sifatnya, misalnya mau beli baju katun warna merah, ternyata dapat warna hijau. Nah, ini banyak sekarang seperti itu, ya. Apalagi orang-orang yang melakukan transaksi dengan sistem online, ya, lain yang dipesan, lain yang datang.
Nah, juga tidak boleh seperti itu melakukan akad seperti ini. Kemudian al-ghaban, ya, harga dan barang tidak sebanding pada waktu akad. Ya, jadi biasanya ini adalah perbuatan daripada penjual yang melakukan spekulasi harga. Ya, dia menaikkan harga barangnya melebihi daripada harga pasaran, disebut dengan ghaban. Ya. Dari ada macam, ada disebut dengan ghabanun qalil dengan ghabanun kasir. Ya, ada menaikkan harga dengan harga yang sedikit. Kalau itu harganya sedikit tidak masalah. Jadi satu barang misalnya harganya 100.000, pada umumnya dia naik misalnya 110.000. Nah, itu tidak masalah, itu masih dianggap sedikit. Tapi kalau ada barang yang di pasaran harganya 10.000, dia kasih naik 100.000, ini banyak. Ya, dia sudah dianggap menipu orang. Ya, maka orang yang beli pada tokonya misalnya, dia berhak untuk mengklaim dan mengembalikan barang tersebut, ya, dan meminta kembali uangnya. Kemudian ada tagrir, tadlis atau penipuan, ya. Maksud penipuan dalam jual beli misalnya. Jadi disebutkan di sini seperti ada bentuk penipuan dalam tindakan, ya. Ya, ini pada zaman Rasulullah disebut dengan tasriyah, ya. Jadi ada orang yang ketika ingin menjual induk binatangnya, sapinya atau kambingnya, ya, padahal itu dia memiliki susu yang sedikit, tapi dia ikat puting susunya supaya berkumpul semua susunya di situ, seolah-olah ketika datang pembeli baru dia lepas dulu baru pembeli datang, akhirnya susunya kelihatan besar sehingga pembeli mengira bahwasanya ini adalah sapi atau kambing yang banyak susunya, padahal sebenarnya sudah diikat. Nah, ini namanya tasriyah dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, begitu juga dengan penipuan dalam segi ucapan, ya. Jadi misalnya dia ada orang yang datang, ya, mau beli barangnya dan dia mengatakan ini barang tadi sudah ditawar oleh orang harga 200.000, padahal tidak pernah ditawar sebenarnya. Atau mungkin ada yang menawar tapi harganya ditawar hanya harga 100.000, tapi dibilang ditawar 200.000 dengan tujuan supaya orang itu bisa membeli dengan harga yang tinggi. Ini tidak boleh. Kemudian ada aib pemaksaan, al-ikrah, ya, tidak boleh orang melakukan pemaksaan dalam hal akad, ya, akad. Tidak boleh orang memaksa untuk menjual barangnya, sebagaimana orang tidak boleh memaksa orang lain untuk membeli barangnya atau menyewakan barangnya. Tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Pembagian akad yang kita lewati saja. Manjis dafat khiyar. Ya, ini semuanya pembahasan khiyar, pembahasan terakhir, tapi agak panjang waktunya. Sementara sudah mendekati waktu zuhur dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk yang perlu kita jawab, sehingga kami minta maaf tidak bisa menyelesaikan pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan waktu yang lain bisa kita tambah insyaallah. Demikian pembahasan kita. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.